Nah, tadi kalau kita sudah ngomong-ngomong nih soal yang berkesan-berkesan nih, Pak Sekdes dan juga bapak-bapak lain. Nah, ngomong-ngomong nih, Sal Bukit Raya juga turut mengawal bagaimana momen berkesan setahun terakhir. Apa itu, Bu Sarina? Ya, salah satunya kita menjadi bagian penting ya, sejarah bangsa Indonesia yang mana untuk pertama kalinya peringatan HUT ke-79 Republik Indonesia pertama kalinya ada di Ibu Kota Nusantara ya. Kita bisa meliput langsung ya bagaimana euforia upacara kemerdekaan Republik Indonesia pertama kali di Ibu Kota Nusantara. Kita juga menjadi saksi saat itu ya. Kita bahkan bisa melihat secara langsung bagaimana perhelatan Akbar kemerdekaan di IKN Tanah Betul Nusantara. sekali. Kita simak informasinya berikut ini. Sebuah momen bersejarah tercipta dalam peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia. Untuk pertama kalinya, bendera duplikat Sang Merah Putih dan teks proklamasi diarak dari Monumen Nasional atau Monas menuju Ibu Kota Nusantara atau IKN pada Sabtu 10 Agustus 2024. Kirap ini dipimpin oleh Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono yang menyerahkan duplikat bendera dan teks proklamasi kepada tim Purna Paskibraka Duta Pancasila di ruang kemerdekaan Monas. Tim yang bertugas membawa bendera adalah Kacina Ozora dari Kalimantan Tengah, sementara pembawa teks proklamasi adalah Keila Azahra Purnama dari Sumatera Selatan. Kirap ini diiringi oleh sekitar 180 abang none dari DKI Jakarta, 122 Purna Paskibraka, serta siswa-siswi dari berbagai institusi termasuk Institut Pemerintah Dalam Negeri atau IPDN. Berbagai kesenian dan budaya lokal turut serta dalam acara ini, menciptakan suasana yang penuh semangat nasionalisme. Dengan menempuh rute sejauh 14 km, kirap melintasi titik-titik ikonik Jakarta sebelum tiba di pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma. Dari sana, bendera dan teks proklamasi diterbangkan ke Balikpapan menggunakan pesawat Boeing TNI Angkatan Udara. Setibanya di Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan, rombongan disambut pasukan kehormatan dari Pas Pampres dan Purna Paskibraka Kalimantan Timur sebelum melanjutkan perjalanan menuju Istana Negara di IKN. Di sana, tugas membawa bendera dan teks proklamasi diemban oleh Naila Aulita Al-Kubra Sinapoy dari Banten dan Lili Wenda dari Papua Pegunungan. Dalam rangka menyambut upacara HUT ke-79 Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo mengukuhkan 76 putra-putri terbaik Indonesia sebagai pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka di Istana Garuda, IKN, pada 13 Agustus 2024. Pengukuhan ini menandai kesiapan para Paskibraka untuk menjalankan tugas bersejarah pada upacara peringatan kemerdekaan. Puncak perayaan kemerdekaan pada 17 Agustus 2024 mencatat sejarah baru dengan penyelenggaraan upacara kemerdekaan pertama di IKN. Upacara ini menjadi momen penting bagi Indonesia dalam menyambut perpindahan ibu kota sekaligus menjadi upacara terakhir di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Upacara ini juga melibatkan masyarakat Kalimantan Timur, termasuk masyarakat Desa Bukit Raya, yang secara khusus diundang untuk mengikuti peringatan detik-detik proklamasi dan upacara penurunan bendera di sore hari. Rangkaian peringatan HUT ke-79 Republik Indonesia tahun ini mengusung tema Nusantara Baru Indonesia Maju yang mencerminkan 3 transisi besar: penyambutan ibu kota baru, pergantian kepemimpinan, dan persiapan menuju Indonesia Emas 2045. Upacara di Istana Negara IKN berlangsung hikmat dengan pengibaran bendera merah putih yang sukses ditunaikan oleh Paskibraka tim Nusantara Baru. Suasana semakin meriah dengan atraksi pesawat tempur F-16 Fighting Falcon dari TNI Angkatan Udara yang melintasi langit IKN, serta pengumuman pemenang baju adat Nusantara terbaik yang dimenangkan oleh Camat Sepaku Gamaliel Abimanyu Arliandito beserta istri Uswatun Hasanah. Peringatan kemerdekaan tahun ini tidak hanya menjadi ajang mengenang perjuangan para pahlawan, tetapi juga momentum penting dalam transisi pemerintahan dan pemindahan ibu kota
menuju visi besar Indonesia Emas 2045. Luar biasa ya Viko ya, dan juga Bapak, kita lihat sendiri bagaimana euforia kemerdekaan Republik Indonesia pada saat itu dan bagaimana Salam Bukit Raya turut merasakan langsung momen bersejarah perayaan kemerdekaan di Ibu Kota Nusantara. Nah, semangat kemerdekaan ini bukan hanya soal perayaan pemirsa, tapi juga tentang bagaimana kita terus berinovasi dan juga membangun bangsa, termasuk dari desa. Iya, betul sekali. Sungguh luar biasa karena semangat kemerdekaan tak hanya terlihat di Ibu Kota Nusantara saja, tapi juga merambah di setiap sudut desa. Nah, ada begitu banyak kegiatan yang melibatkan masyarakat di berbagai kalangan. Nah, betul sekali, termasuk di Desa Bukit Raya yang saat itu menyelenggarakan banyak sekali program-program kegiatan-kegiatan yang memperingati kemerdekaan. Mulai dari lomba kreativitas lingkungan, semangat kompetisi olahraga rakyat, karaoke star, festival lomba rakyat, hingga acara puncak festival kemerdekaan. Dan kita simak keseruannya berikut ini. Merayakan hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Desa Bukit Raya menyelenggarakan rangkaian kegiatan menarik yang mengundang partisipasi masyarakat. Misalnya, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas lingkungan di Desa Bukit Raya, lomba kreativitas lingkungan kembali digelar tahun ini oleh pemerintah Desa Bukit Raya. Melibatkan 13 RT, lomba ini mengacu pada 4 indikator utama: kebersihan, keindahan, inovasi dan kreativitas, serta administrasi RT. Setiap RT berlomba-lomba menghias lingkungannya agar tampil menarik di hadapan juri. Penilaian berlangsung selama 2 hari, yakni pada tanggal 12 dan 13 Agustus 2024 dengan Dewan Juri yang terdiri dari perwakilan pemerintah Desa Bukit Raya, BPD, BUMDesa Bukit Raya Nusantara, UPT Puskesmas Paku 1, serta pendamping lokal desa. Semarak kemerdekaan semakin terasa dengan pemasangan bendera, umbul-umbul, dan ornamen khas kemerdekaan di sepanjang jalan lingkungan. Namun, tidak semua RT menunjukkan kesiapan penuh. Beberapa masih menghadapi kendala dalam administrasi, kebersihan, hingga ketidakhadiran pengurus saat penjurian. Berdasarkan penilaian dari juri, RT 4 berhasil meraih juara 1, RT 6 berhasil meraih juara 2, dan RT 10 berhasil meraih juara 3. Perayaan lainnya juga berkaitan dengan bidang keolahragaan. Semangat kompetisi olahraga rakyat atau SKOR 2024 resmi dibuka pada Rabu 21 Agustus 2024 di alun-alun Taruna Desa Bukit Raya. Inisiatif dari Karang Taruna Desa Bukit Raya ini menghadirkan pertandingan futsal sebagai ajang adu kemampuan dan sportivitas. Sebanyak 14 tim ambil bagian, terdiri dari 4 tim kategori remaja dan 10 tim kategori dewasa. Setiap tim menampilkan permainan terbaiknya dengan strategi yang matang dan semangat membara. Sorakan penonton semakin memeriahkan atmosfer pertandingan. Pada kategori remaja, juara pertama diraih oleh tim Dusun Sumber Makmur 3, diikuti oleh Dusun Sumber Sari di posisi kedua dan Dusun Sumber Makmur 2 sebagai juara ketiga. Sementara itu, kategori dewasa dimenangkan oleh tim RT 12 disusul RT 1 di posisi 2 serta RT 8 sebagai juara ketiga. Kompetisi pencarian bakat karaoke star kembali digelar pada Sabtu 24 Agustus 2024 di Braya Kuliner Alun-Alun Taruna. Acara ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka di bidang tarik suara. Dibuka dengan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, acara ini turut dihadiri oleh Ketua BPD Desa Bukit Raya dan Camat Sepaku, Gamalil Abimanyu Arliadito, yang memberikan kejutan dengan membawakan lagu Putri Iklan dari ST12. Kolaborasinya dengan Sekretaris Desa Bukit Raya Adi Suryadi sukses mencuri perhatian penonton. Sebanyak 12 peserta menampilkan performa terbaik mereka dalam berbagai genre musik, mulai dari dangdut hingga pop. Penilaian dilakukan oleh 3 juri profesional, Dinandamia Yuniarsi, Sarina, dan Kalvendi, dengan aspek penjurian meliputi teknik vokal, ketepatan tempo, interpretasi lagu, dan aksi panggung.
Penampilan seluruh peserta telah dinilai dan bintang Karaoke Star 2024 jatuh kepada Harvey Hilyanti sebagai juara 1, Dewi Yulianti sebagai juara 2, dan Fatima Hoiria sebagai juara 3. Tak hanya sampai di situ, pemerintah Desa Bukit Raya menggelar festival lomba rakyat dari 25 hingga 31 Agustus 2024. Beragam perlombaan diadakan di alun-alun Taruna mulai dari kategori anak-anak hingga dewasa. Perlombaan tradisional seperti makan kerupuk, balap kelereng, dan balap karung semakin memeriahkan suasana. Tak ketinggalan, lomba-lomba unik seperti menggiring bola dengan terong, joget balon, serta menangkap bebek yang selalu menjadi daya tarik tersendiri. Masyarakat begitu antusias, tawa dan sorak-sorai terdengar di sepanjang acara. Bahkan, ada peserta yang berhasil membawa pulang lebih dari 1 gelar juara dalam berbagai perlombaan. Sebagai puncaknya, lomba kostum terbaik bertema bahan bekas dan nuansa alam digelar bersamaan dengan Festival Kemerdekaan pada 31 Agustus 2024. Puncak perayaan HUT ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia di Desa Bukit Raya digelar pada Sabtu 31 Agustus 2024 dengan berbagai rangkaian acara dari pagi hingga malam hari. Dimulai dengan jalan santai yang diikuti ratusan warga, acara ini semakin meriah dengan hadiah menarik, termasuk sepeda motor listrik, sepeda gunung, mesin cuci, dan kulkas. Sebelum jalan santai dimulai, peserta terlebih dahulu mengikuti senam sehat yang dipandu instruktur profesional. Di tengah acara, perhatian masyarakat tertuju pada kirap Sang Merah Putih yang melintas di depan alun-alun Taruna. Prosesi ini semakin menambah semarak kemerdekaan dan menjadi momen tak terlupakan bagi masyarakat Desa Bukit Raya. Puncak kegembiraan terjadi saat pengundian hadiah utama. Suasana semakin menegangkan saat nama pemenang sepeda motor listrik diumumkan. Aminah, warga RT 1, terpilih dari ratusan peserta jalan santai yang juga mengharapkan hadiah utama yang sama. Dengan berbagai kegiatan yang telah digelar, peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia di Desa Bukit Raya tahun ini benar-benar meninggalkan kesan mendalam bagi seluruh masyarakat. Semangat persatuan dan kebersamaan semakin kuat, menegaskan bahwa kemerdekaan adalah milik bersama untuk terus dijaga dan dirayakan. Ya, jadi semua kegiatan itu tidak hanya menyemarakkan kemerdekaan, tetapi juga mempererat tali persaudaraan semua masyarakat yang ada di Desa Bukit Raya. Dan inilah wujud nyata dari semangat merah putih nih ya, diusung oleh Pak Prabowo Subianto nih, presiden kita saat ini, yang tidak hanya dirayakan di tingkat nasional, tapi juga sampai ke tingkat desa-desa. Nah, ini Pak Yatiman, kita kembali lagi ke Pak Yatiman ya. Setelah melihat euforia perayaan kemerdekaan Republik Indonesia, ini bagaimana perasaannya Bapak melihat euforia masyarakat yang ada di Desa Bukit Raya? Ya, terkait kegiatan kemarin, euforia masyarakat bukan hanya merasakan sekilas dalam media, tapi memang kami rasakan sebagai kepala desa, betul-betul kami rasakan terkait persatuan, gotong royong, kemudian kebanggaan dengan adanya hidup di wilayah IKN juga. Salah satunya ini juga disampaikan langsung masyarakat ke kami sebagai pemimpin wilayah, dan saya terharu juga, apalagi dengan hadirnya kemarin Pak, kegiatan 17 Agustus bukan hanya terdampak di IKN, tapi salah satunya di wilayah Bukit Raya karena memang penyangga IKN, sehingga kami merasakan benar-benar kayak mimpi. Apakah benar ini terjadi ada di wilayah kami? Mimpi ini yang misalkan belum pernah kami mimpikan sebelumnya. Tapi ini berkah bagi kami, wilayah Bukit Raya, salah satunya desa yang dengan adanya IKN ini juga kita jadi jadi ajang promosi, terkenal juga Pak. Kami sebagai kepala desa juga jadi terkenal Pak dengan media ini. Nah, yang tidak kalah pentingnya dengan adanya kegiatan yang ada di wilayah kami kemarin Pak,
ya. Ini juga dukungan dari teman-teman IKN. Saya yakin tidak tutup mata, karena kami bagian daripada IKN, sehingga dorongan segala kegiatan kami masih tetap dibantu. Nah, sekali lagi kami terima kasih Pak kehadirannya. Baik, terima kasih Pak Yatiman. Nah, Pak Troy, tadi kan Pak Yatiman sudah mengungkapkan ya perasaannya bagaimana bangganya kita sebagai warga Bukit Raya yang mana desa kita akhirnya bisa diundang langsung untuk merayakan perayaan kemerdekaan Republik Indonesia di IKN. Nah, salah satunya ini saya mau minta Bapak bagaimana sih upaya untuk IKN untuk mendukung pembangunan desa di Kalimantan Timur, khususnya Desa Bukit Raya nih Pak. Iya. Ini pertanyaan yang sangat bagus dan penting untuk diketahui oleh publik begitu ya. Jadi prinsip pembangunan yang dilakukan begitu ya, yang saat ini di bawah pengendalian dari Otoritas Ibu Kota Nusantara, dan tentu saja ada kementerian yang lain juga ya yang turut di dalam membangun ya di IKN ini adalah inklusif, bukan eksklusif. Artinya melibatkan semua pihak ya. Jadi kami tidak bisa berdiri sendiri ya, harus ada kemudian pihak-pihak lembaga lain, kemudian lembaga termasuk desa-desa di sekitar. Desa Bukit Raya ini salah satunya, sehingga yang saat ini yang sudah kami lakukan, ini Pak Kades sudah mengetahui, ini kami ada komunikasi yang terus berkesinambungan. Itu paling penting, harus dibuka dengan komunikasi yang berkesinambungan, terbuka, dan kemudian sustain gitu ya, berkelanjutan. Nah, itu kata kunci yang pertama, itu yang dilakukan terlebih dahulu, sehingga ada pertemuan-pertemuan ya Pak ya yang dilakukan, dan ada akses-akses yang mudah. Silakan dari perangkat desa ingin berdiskusi dengan pimpinan ya kan IKN begitu, lalu kemudian bentuknya seperti apa. Nah, kemarin juga sudah ada kerjasama untuk pengembangan digitalisasi dalam konteks digital map, kemudian solar map. Solar map. Nah, jadi bagaimana para kaum ibu-ibu dan perempuan tentu saja ya dilatih untuk melek digital, tetapi bukannya melek, tapi kemudian bagaimana utilisasi daripada konteks digital itu sehingga ibu-ibu ini bisa bisa berusaha begitu ya, dan ada pendapatan yang meningkat dari apa yang mereka sudah lakukan selama ini, lalu kemudian ada pengetahuan tentang bagaimana membuat flyer gitu ya, promosi, desain ya gitu. Nah, kemudian juga bagaimana solar penggunaan tenaga surya gitu kan, untuk kebutuhan rumah tangganya sendiri, tapi kemudian nanti bisa berjualan dan sebagainya. Nah, itu salah satu contoh. Nah, kemudian juga pelatihan-pelatihan literal digital, literal digital ya, itu dilakukan. Ya. Kemudian juga memang ke depan ini yang paling penting adalah kira-kira peluang-peluang apa lagi yang bisa dilakukan bersama. Jadi prinsipnya kami terbuka ya untuk dukungan, kerjasama, sama-sama saling belajar juga begitu. Nah, tadi sempat ada pembicaraan, nanti akan ada pengunjung-pengunjung tamu, mereka tuh dari diaspora. Jadi orang Indonesia yang bekerja di luar negeri tapi ingin mengabdikan, mengembalikan lagi kemampuannya, talentanya ke negara kita. Nah, mereka akan berkunjung. Nah, salah satunya itu kita upayakan. Jadi bisa mereka melakukan pelatihan-pelatihan Pak Kades gitu, Pak Sekdes gitu ya, untuk masyarakat. Pelatihan yang modelnya seperti apa nanti bisa dibicarakan. Nah, menarik ini. Menarik ya kayaknya. Latihan public speaking ini kita perlu ya. Boleh, sangat boleh gitu. Boleh ikut berarti. Nanti kalau misalnya perlu saya untuk melatih, silakan. Tapi benar Pak, itu saya merasakan juga dampak adanya IKN ini ya, terutama seperti pelatihan-pelatihan sebelumnya itu sepatu tidak dilirik sama sekali. Bahkan kalau kita mau ikut pelatihan-pelatihan seperti tadi, coding mam, solar mam, ada juga coding difabel, itu tidak ada semacam kita itu. Kenapa otorita menyuruh ibu-ibu dulu nih gitu kan, karena ibu-ibu ini biar produktif gitu. Kalau bapak-bapaknya kan pasti ya gitu. Kemudian kalau untuk yang disabilitas juga diberikan kesempatan, jadi tidak ada banyak pilihan gitu ya kan. Dan juga kalau misalnya ada kegiatan, kami terbuka ya gitu ya kepada masyarakat untuk mengikuti. Seperti diketahui IKN ini terutama di kawasan inti pusat pemerintahan ya, kalau mungkin
Nah, nanti lewat gambar-gambarnya bisa kelihatan ya, Siap. itu kan Iya. berarti di depan istana itu ada kawasan Plaza Seremoni. Masyarakat boleh berkunjung. Nah, silakan juga tadi dengan Pak Kades juga silakan nanti berkunjung masyarakat. Nanti kita akan buat paket kunjungan, Pak. Ya, jadi kita akan memberikan penerangan atau informasi yang lebih detail lagi. Nah, ini sebetulnya apa ini yang dilihat ini lebih detail lagi. Memang sudah ada semacam tour guide lah ya, yang ada di dalam bis. Karena masyarakat datang harus naik EV bus kan, bis listrik. Memang ada yang menerangkan, tapi kami sedang merancang untuk secara yang lebih detail lagi gitu. Oke, ini ada kantor Kemenko. Ada apa di dalam kantor Kemenko? Siapa yang itu bekerja di situ? benar. Ya. Istana ini sebetulnya dari luar bisa foto-foto bagus, tapi sebetulnya by the way kita menengok ke belakang karena di belakang penonton gak bingung kalau pada lihat ke kanan gitu karena ada istana di sebelah situ. Jadi sebetulnya di istana ini ada apa saja, kemudian fungsinya untuk apa dan sebagainya. Nah, jadi paket-paket itu untuk edukasi masyarakat sehingga masyarakat nanti bisa menceritakan dengan gayanya sendiri tentang IKN itu. Nah, itu menimbulkan apa? Kebanggaan juga. Gitu loh. Nah, marwah daripada ibu kota negara ini harus kita sampaikan dan harus kita edukasi. Karena masuk ke wilayah ibu kota negara, ya kita tunggu keputusan presiden ya, kapan berpindahnya. Saya yakin Pak Presiden Prabowo sudah menyiapkan ya jadwal untuk itu ya. Nah, ini secara mental itu harus disiapkan juga. Gitu ya, ini harus ada marwahnya nih, kita ada di ibu kota gitu kan ya. Gregetnya mesti berbeda. Nah, kemudian apalagi yang nanti kita bisa kerjasamakan adalah mari kita harus mulai menanam. Nah, jadi kita akan ajak masyarakat untuk menanam. Nah, seperti kan gerakan kemarin ya, gerakan menanam yang diinisiasi oleh Presiden. Betul. Menanam 1000 pohon. 1000 pohon. Sekolah-sekolah juga. Pak Presiden Prabowo juga sangat concern dengan pembangunan lingkungan hidup. Di IKN pun kita juga sudah mulai menanam contoh. Nah, untuk pegawai OIKN seperti hari ini, ya, tanggal berapa nih hari ini nih? Hari ini tanggal 6 Mei ya 2025. Ya, kami tadi ya 500 lebih pegawai OIKN dipimpin oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Pak Basuki, seluruh jajaran eselon 1, eselon 2 seluruh, termasuk saya, kami menanam. Tadi pagi Pak menanam. Iya, kami sudah ada tempat-tempat untuk menanam pohon gitu segala macam. Nah, saya tadi nanam 4 pohon Mbak Sarina tadi itu lumayan. Beritanya udah keluar loh tadi. Oh iya, Karena ini. dan ini akan dijadikan kebiasaan. Ya, setiap kali ada event-event penting misalnya kami mau ulang tahun lah gitu ya, nanam pohon. Nah, misalnya nikahan, nanam pohon. Sehingga menjadi rutinitas kegiatan. Dan masyarakat mau kita ajak. Nah, selama ini juga ada tamu-tamu kita himbau untuk menanam gitu kan ya di sekitar wilayah. Nanti masyarakat Pak Des, Pak Sedes gitu ya, mari kita ajak nanam juga. Jadi kita bikin gerakan ini bersama dengan murid-muridnya Ibu. Jadi sekolah juga. Karena kami juga memang ada program Pak. Kalau kami kan sekolah kami itu sekolah binaan Astra, yang mana bekerja sama dengan Astra itu selama 5 tahun. Nah, salah satu programnya adalah hidroponik, kemudian juga menanam 1000 pohon gitu. Baik itu di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah. Betul. Nah, wacana tadi kalau kita ngobrolin soal kemerdekaan tahun lalu nih, Pak Troy mungkin bisa dikasih gambaran nggak? Tahun ini akan berlanjut nih pasti. Nah, itu juga ada pertanyaan untuk Itu tadi masyarakat sudah kami luas ya. tanyakan sebenarnya, tapi belum dijawab. Mengawali bertanya-tanya Bu Sarina. Mumpung ada Pak Troy ya. Ada sedikit bocoran Pak Troy. Boleh Pak disanding dikit Pak. Iya, 17 Agustus ya hari kemerdekaan. Pasti harus kita merayakan gitu ya secara baik gitu ya. Nah, nanti akan ada upacara seperti ya layaknya lah upacara. Tetapi nanti apakah ini menjadi sentral gitu kan ya upacara seperti tahun 2024 nanti kita tunggu. Oke, masih penasaran ya. Masih penasaran. Tapi harapannya semoga jadi penasaran kan berarti. Harapannya semoga bisa terlaksana kembali ya di Betul. IKN ya. Harapannya juga kita juga bisa terlibat ya. Betul, euforia masyarakat itu luar biasa loh Pak Kades ya. Tapi alhamdulillah tahun yang lalu untuk wilayah Bukit Raya itu termasuk jadi prioritas. Karena kebetulan kami kan wilayah terdekat di luar Bumi Harapan. Jadi kuotanya juga dibedakan Pak, alhamdulillah, bukan berarti istimewa tapi paling tidak ya adil, tidak harus sama. Tapi saya sudah terima kasih Pak kemarin, memang banyak warga kami dilibatkan Pak. Jadi kalau dilibatkan kan tadi kami sudah sebutkan inklusif ya, bukan eksklusif ya. Dilibatkan salah satunya kegiatan upacara 17 ini insya Allah ya nanti puji Tuhan, nanti kita sama-sama bagaimana gitu ya kita atur sebaik-baiknya. Iya, amin. Kita harapkan seperti itu ya. Betul, Lalu
Pak Adi nih, dari sisi media ini bagaimana Salam Bukit Raya ini dapat menularkan atau mendokumentasikan nih, menyebarkan semangat euforia kemerdekaan itu kepada masyarakat luas seperti itu? Iya, tentunya kita sebagai media itu harus pintar-pintar menangkap momen. Ketika ada momen, apalagi ini berbicara momennya bukan hanya momen daerah ini Pak, momen pusat ini, kemerdekaan di tempat kita. Iya, tentunya ini menjadi momen yang mana diharapkan apa yang pernah kita lakukan di sini, terutama 17-an, itu bisa diketahui oleh masyarakat umum. Masyarakat kami ikut 17-an, terus jajaran pemerintah daerah ikut 17-an, terus dihadiri oleh Bapak Presiden dan berbagai atraksi-atraksi kemarin. Itu diliput dan disebarluaskan ke media. Oh, ini di Sepaku nih. Wah, ini luar biasa Pak. Jadi memang kita sebagai media PR-nya pada saat ada momen tertentu itu memang harus sigap mengcapture, menangkap kejadian-kejadian itu. Kita itu di Salam Bukit Raya kemarin waktu 17-an bukan hanya mengikuti, meliput. Kayaknya juga sebagai panitia menyari warga, Pak. Betul. Iya. Mendata warga. Mendata warga, Pak. Oh. Itu banyak ya warga-warga yang banyak sekali. Masih pengen ikut tapi udah Iya. depan Benar. Benar. Ya, pada saat itu, aduh. Dari luar kota ya. Iya. Saking. Kita sempat ngobrol juga ya saat itu ya bersama dengan warga-warga dari luar PPU gitu dan mereka sangat cukup Sangat Walaupun bahagia hanya jempol. menonton dari luar katanya Iya. sudah bahagia. Betul. Nah, setelah kita liput, yang komen itu, wah pengen sekali ikut, pengen sekali keren sekali pertama kali di Kalimantan upacara HUT RI. Iya. Semoga ya Pak Troy menyampaikan, semoga pelaksanaan ini ini juga bisa ya lebih enak lagi, maksimal lagi. Betul. Tidak itu begini ya, pemberitaan tentang IKN ini sangat menarik ya. Terutama follower kita juga nambah ya. Oh jelas, otomatis itu Pak. Otomatis itu Pak.